Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, kita sudah masuk dalam pembahasan hisab, yang menghisab amalan setiap manusia. Ini merupakan perjalanan yang penting untuk kita ketahui, tentunya agar kita di dunia mempersiapkan hisab ini. Tentunya mereka yang ingin hasil daripada hisab amalannya baik, sekaranglah dia benahi. Semasa di dunia dia benahi. Jika Anda ingin hasil hisab Anda membawa Anda ke surga, sekarang saatnya. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi Anda kehidupan, masih memberi Anda usia. Setiap detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, hari per hari, tahun per tahun demi tahun, itu merupakan lambang pada nasib kita nanti di hari akhirat. Kita isi dengan yang bermanfaat, kita isi dengan kebajikan, kita isi dengan ketaatan, maka insya Allah nanti di hari hisab, di hari kiamat, Anda akan dapatkan hasilnya juga yang baik. Tapi jika sisa usia kita ini kita isi dengan yang tidak bermanfaat, kita isi dengan amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat dikhawatirkan nasib kita nanti di hari hisab. Ketika dihisab amalan kita ternyata buruk, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan amalan kita di hari kiamat, ternyata lebih banyak buruk, dosa, maksiat ketimbang kebaikan. Siapa yang akan menyesal? Tentu kita sendiri. Oleh karena itu kita mempelajari beriman dengan hari akhirat ini agar kita bisa mempersiapkan kondisi kita yang baik di akhirat dengan cara mengisi waktu kita di dunia ini. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya yaitu apakah orang kafir nanti dihisab juga? Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya orang-orang kafir, seberapapun amalan kebaikan yang dia lakukan, maka sesungguhnya tidak ada nilai sama sekali. Apakah mereka juga dihisab? Perlu dihisab, perlu ditimbang amalannya? Atau tidak perlu? Allah campakkan saja langsung mereka ke dalam neraka.
Inilah yang dibahas dalam pembahasan kali ini. Ikhtalafal ulama fil kuffar. Para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang kafir. Hal yuhasabuna wa yus'alun. Apakah mereka nanti dihisab dan ditanya tentang apa yang mereka lakukan semasa di dunia? Am ya'muru bihim ilan nari bin ghairi su'al. Ataukah Allah memerintahkan agar mereka dicampakkan ke dalam api neraka dengan tanpa ada pertanyaan, dengan tanpa hisab? Li'anna a'malahum batilatun habitatun fala fa'idata min su'ali wa hisab. Karena amalan mereka itu kan batil. Batil, tidak ada guna sama sekali, terhapus dan tidak ada faedah sama sekali untuk dipertanyakan dan untuk dihisab. Batil. Sumbangan yang dia berikan, mereka berikan kepada fakir miskin, itu merupakan kebaikan semasa di dunia. Tapi kebaikan ini tidak ada gunanya sama sekali. Dihitung nol oleh Allah Subhanahu wa taala karena kan kekufurannya. Orang yang kafir berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam agama Islam tentu ini memiliki nilai yang sangat berat dalam kebaikan. Tapi karena dia kafir, musyrik, maka tidak ada guna sama sekali baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Wa idza kanu yuhasabuna yus'alun fama fa'idatu hisab fama fa'idatu hisabihim wa su'alihim. Baik. Kalaupun seandainya mereka dihisab, kalaupun mereka seandainya ditanya tentang amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, lantas apa faedah hisabnya? Dan apa pula faedah menghitung-hitung dan mempertanyakan amalannya? Toh mereka tidak ada guna sama sekali kebaikannya. Inilah yang akan dibahas ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadhil mas'alatu tanaza'u fiha al-mutaakhiruna min ashabi Ahmad wa ghairihim. Masalah ini diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama-ulama mutaakhirin dari murid-muridnya Imam Ahmad dan lain-lain. Famimman qala innahum la yuhasabun. Di antara mereka ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab. Orang kafir tidak dihisab, tidak ditanya-tanya. Ya. Di antaranya yang berpendapat seperti ini yaitu Abu Bakar Abdul Aziz, Abul Hasan At-Tamimi, Qadhi Abu Ya'la wa ghairihum dan lain-lainnya. Wa mimman qala innahum yuhasabun. Di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya mereka akan dihisab yaitu Abu Hafs Al-Barmaki min ashab Ahmad. Seperti yang mengatakan dihisab yaitu Abu Hafs Al-Barmaki, beliau adalah salah seorang dari murid Imam Ahmad. Kemudian Abu Sulaimana Ad-Dimashqi, demikian juga Abu Talib. Demikian. Jadi di sini ternyata ada dua pendapat. Ya, di antaranya yang mengatakan tidak dihisab karena memang semua kebaikan mereka itu batil. Ya, habitat a'maluhum, dihapus semua amal kebaikannya. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ada, ya, kebaikan mereka akan dihisab. Was-sahih annal kuffar yuhasabuna mas'uluna kama anna a'malahum tuzan. Namun pendapat yang benar adalah bahwa amalan-amalan orang kafir akan dihisab, akan ditanya dan akan ditimbang nanti di hari akhirat. Wa qad dallat ala dzalika nususun katsiratun, dan ini bisa dibuktikan dalam banyak ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini penulis mengatakan pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan perbuatan orang kafir, amalan mereka, keburukan mereka itu juga dihisab sebagaimana halnya orang-orang mukmin. Mereka akan ditanya-tanya, akan diinterogasi sebagaimana orang-orang mukmin. Mereka akan amalan mereka juga akan ditimbang oleh Allah sebagaimana halnya orang mukmin. Dan ini bisa dibuktikan dari dari banyak firman Allah Subhanahu wa taala.
Seperti surat Qasas ayat 62. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian katakan sebagai tandinganku? Mana dia? Kalian panggil dia. Ini kan Allah Subhanahu wa taala bertanya. Pertanyaan Allah kepada mereka ini untuk menghinakan mereka, untuk menekan mereka. Demikian ikhwah. Agar penyesalan itu semakin dalam rasanya. Mana? Dulu kan kalian mensekutukan aku, kata Allah. Kalian menyembah berhala, kalian menyembah malaikat, kalian menyembah nabi, kalian menyembah batu, kalian menyembah manusia. Mana dia? Mana? Yang kalian katakan itu adalah Tuhan yang layak disembah dulu. Yang dahulu kalian sembah, mana? Mana dia? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari itu nggak akan ada yang jawab. Karena mereka tahu ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Ini pertanyaan untuk menghinakan. Ini pertanyaan untuk menekan orang-orang musyrik. Gak perlu dijawab. Dan gak akan ada pula yang berani menjawab. Gak ada yang mengatakan ini ya Allah ini. Tak ada ikhwah. Ya, tak ada seorang pun yang berani menjawab. Karena mereka tahu pada waktu itu jelas salah mereka. Jelas keliru mereka dan keliruan mereka yang sangat fatal. Yang menyebabkan mereka termasuk golongan orang-orang musyrik. Yang apabila orang musyrik itu, maka apabila dia musyrik, maka semua kebaikannya tak dihitung sama sekali. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Wa yauma yunadihim," pada hari Allah memanggil mereka. "Fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Allah bertanya, apa yang kalian jawab terhadap panggilan para nabi? Bagaimana sikap kalian terhadap nabi yang kami utus? Apa jawaban kalian? Beriman apa tidak kalian? Ini juga pertanyaan ikhwah. Pertanyaannya nggak perlu jawaban, ya. Tapi jelas Allah bertanya kepada mereka, ya. Allah bertanya kepada mereka. Surat Qasas ayat 65. Wa qauluhu, Allah juga berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, artinya timbangan amalan kebaikan itu berat. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi bagi yang ternyata ringan timbangannya, amalannya kebaikannya ringan. Ya, dikarenakan tidak ada atau mungkin sedikit. Sehingga timbangan kebaikannya itu, sehingga timbangan keburukannya lebih berat ketimbang timbangan kebaikannya. Maka fa ummu hawiyah, maka tempatnya dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu nggak kalian apa itu hawiyah? Qah narun hamiyah, dia adalah api yang menyala-nyala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan mereka yang ringan timbangannya. Ya, ringan timbangannya berarti dia akan ditimbang. Semua manusia yang di hari akhirat nanti ketika dia ditimbang amalannya, maka dia termasuk dalam ini. Baik dia orang muslim maupun orang kafir. Semuanya termasuk dalam ayat ini. Yang baik timbangannya dia akan bahagia. Yang berat timbangan kebaikannya dia akan bahagia. Yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, dia akan sengsara. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Demikian ikhwah. Nah, dalam ayat ini tidak menyebutkan ya secara rinci. Allah menyebutkan secara global. Apakah dia orang muslim ataukah dia orang kafir? Kalau dia muslim tentunya jika ternyata timbangan amalannya ringan, ya, dan timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan amalan kebaikannya, maka karena dia muslim, timbangan yang tidak berat itu kebaikan yang ditimbang dalam satu timbangan yang berat, yang ringan, itu akan berharga. Dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia muslim. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dia.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa selain berbuat syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ternyata timbangan kebaikannya kurang, timbangan amalan buruknya malah lebih rajih, lebih berat. Tapi karena dia muslim, bisa saja Allah katakan, "Udah, saya ampuni kamu." Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain berbuat syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Namun kalau dia seorang musyrik, seorang dia kafir, tak beriman terhadap Allah dan hari akhirat, tak beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika timbangan amalannya ringan, dikarenakan apa? Bukan dikarenakan sedikit, dikarenakan memang tidak ada fungsi sama sekali. Jadi nol kebaikannya, nol. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, seperti yang kita katakan tadi, dia menyantuni fakir miskin, dia membantu orang-orang miskin, dia berbuat baik kepada orang tuanya, bersikap baik terhadap tetangga-tetangganya, dia juga baik terhadap kerabat-kerabatnya, dia juga orang yang dihormati, dia orang yang sopan. Demikian. Ya, dia orang yang terhormat, dia orang tawadu, rendah hati, kaya raya tapi rendah hati. Tapi kalau dia kafir, ya semuanya akan dikalikan nol. Jika dia seorang muslim, timbangan itu akan berat. Tapi karena dia kafir, semua yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, kebajikan yang dia laksanakan, tidak ada guna sama sekali, karena tidak akan ada berat sama sekali. Karena semua kebaikannya akan dikalikan dengan nol dan hasilnya nol. Demikian ikhwah. Fa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangannya, bisa dia orang muslim yang banyak maksiat, bisa juga orang kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang khaffat mawazinu, ringan timbangannya, faulaika humul ladzina khasiru, faulaika alladzina khasiru, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, rugi. Kenapa? Fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat firman Allah ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya. Ya, yang ringan timbangannya. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah yang rugi diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, bukankah yang kekal dalam neraka itu hanya orang kafir, hanya orang musyrik, atau orang-orang yang murtad dari agama Islam? Bukankah hanya mereka-mereka saja yang kekal dalam neraka? Tidak ada orang muslim yang kekal dalam neraka. Tidak ada. Seburuk-buruk orang muslim, sejahat-jahat orang muslim, maka suatu hari nanti Allah akan keluarkan dia dari api neraka. Suatu hari nanti. Ini disebut dengan al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun nanti akan kita bahas ikhwah. Ketika kita membahas perjalanan kita sudah sampai pada surga dan neraka nanti. Demikian, mereka akan dikeluarkan. Suatu hari nanti mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Mengapa demikian? Karena mereka adalah seorang muslim dan kebaikannya masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka disebut faula fi jahannam khalidun, mereka dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya, maka ini tidak ada kemungkinan kecuali orang kafir. Tapi lihat di awal, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun mereka yang ringan timbangannya, berarti orang kafir juga ditimbang amalannya. Orang kafir, orang musyrik juga dihisap amalannya. Kan sudah sangat jelas. Ya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Sungguh wajah mereka dibakar oleh api neraka, wa hum fiha kalihun. Wajah mereka suram.
Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Setelah tadi ditimbang, ya, ditimbang amalannya, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka jahanam kekal selamanya, dan Allah kembali bertanya, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan di hadapan kalian? Tetapi sayangnya fakuntum biha tukadzibun, sayangnya kalian malah mendustai. Mengapa kalian dustai? Ini kan pertanyaan. Dan pertanyaan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada orang penduduk-penduduk neraka dengan pertanyaan yang tak perlu jawaban. Ya. Pertanyaan yang tak perlu jawaban. Dari di awal tadi kita sudah bacakan, ya. Ketika Allah mengatakan, "Aina syuraka'i alladzi kuntum taz'umun?" Mana dia sekutu-sekutu aku yang kalian katakan mereka layak jadikan Tuhan sebagai sekutu aku? Mana dia? Mana dia? Pertanyaan, tapi bukan memerlukan jawaban. Pertanyaan tapi litaubih, untuk menekan, untuk menghinakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya wa yauma yunadihim ay aw yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabatumul mursalun." Ketika mereka dipanggil, apa yang telah kalian jawab terhadap para rasul yang diutus kepada kalian? Tidak perlu jawaban. Karena apa, ikhwah? Sudah tahu jawabannya. Mereka tidak beriman karena mereka sudah ditetapkan jadi penduduk neraka karena mereka orang kafir. Demikian juga seperti yang ini, ikhwah. Alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian? Wa kuntum biha tukadzibun. Tapi sayangnya kalian kenapa berdusta? Kenapa kalian mendustai ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'minun ayat 103 sampai 105. Wala syakka anna hadhihi nusus fil kuffaril musyrikin. Tidak diragukan lagi bahwasanya ayat-ayat yang telah kita singgung, yang telah kita bacakan di atas ini jelas ditujukan kepada orang kafir yang musyrik. Amma limadha yuhasabuna wa tuzanu a'maluhum ma'a anna a'malahum habitatun mardudatun. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan pertama, apakah mereka akan dihisab? Apakah amalan mereka akan ditimbang? Apakah amalan ataupun perbuatan orang-orang kafir nanti di hari kiamat akan ditanyai dan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Mereka akan dihisab, amalan mereka akan ditimbang, ya, dan mereka juga diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tak perlu jawaban. Lantas muncul pertanyaan kedua. Kalau seandainya amalan orang kafir, perbuatan orang kafir itu dihisab, terus fungsinya apa? Ya. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya amalan orang kafir itu kan habitoh. Habitoh tuh dihapuskan oleh Allah. Ya, mardudah, tertolak. Dan itu sudah maklum. Lantas untuk apa lagi dihisab? Untuk apa lagi ditimbang-timbang? Untuk apa lagi dipertanya-tanyakan? Masukkan aja dalam neraka sudah. Nah, begitu. Apa faedahnya? Ikhwah, tidak ada satupun ketetapan Allah tanpa faedah. Pasti ada faedahnya. Ya. Dan kita wajib meyakini faedah itu. Tidak ada satupun yang Allah lakukan, tidak ada satupun yang Allah ciptakan, tidak ada satupun yang telah Allah tetapkan tanpa ada faedah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Imran, pernyataan seorang mukmin, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini batil. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang batil tanpa ada fungsi, tanpa ada hikmah. Nggak ada. Ada hikmahnya. Hanya saja terkadang kita bisa menalar, bisa kita memahami, terkadang kita nggak bisa memahami apalah fungsinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat banyaknya serangga, jutaan serangga. Apa sih fungsinya itu serangga?
Pasti ada. Hewan-hewan laut yang terkadang berada di dasar laut, jauh, ratusan meter, jauh di bawah laut. Mereka hidup di sana, terkadang di kegelapan. Apa fungsi mereka? Pasti ada, hanya kita yang belum menemui apa hikmahnya, apa faedahnya. Demikian, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan yang ada di muka bumi ini yang batil. Semuanya pasti ada hikmah. Fali umurin, ya. Adapun orang-orang kafir yang mereka akan dihisab, akan ditimbang amalannya itu untuk beberapa hal. Fungsinya untuk beberapa hal. Yang pertama, apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, iqamatul hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah atas mereka, wa idharu adlillahi fihim, dan untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu bersikap adil kepada mereka. Allah enggak menzalimi mereka sedikit pun. Wala ahadan ahabba ilaihi al-'udhru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk mendengarkan alasan seseorang melebihi Allah. Jadi Allah itu suka mendengar apa? Coba, apa alasan kalian? Mengapa kalian mensekutukan aku? Mengapa kalian kufur terhadap Muhammad? Mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayatku? Coba, apa alasannya? Demikian Allah sangat suka mendengar ini. Gunanya apa? Agar si manusia itu faham. Agar manusia faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya, tidak ada seorang pun yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun mereka yang merasa bahwasanya ini keputusan zalim, tidak ada. Tapi yang ada adalah mereka merasa hina dan menyesal sesal-sesalnya. Wa huwa sahibul adlil mutlaq. Dan sesungguhnya Allah adalah pemilik adil yang mutlak. Tidak ada satu pun yang lebih adil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha adil. Walidzalika yas'aluhum wa yuhasabuhu wa yuhasibuhum. Oleh karena itu Allah tetap bertanya kepada mereka, tetap menghisap mereka. Wa yattali'uhum 'ala sijillatihim allati hawwata a'malahum, dan Allah menunjukkan catatan-catatan amalan mereka semasa di dunia. Wa yudhirul mizana 'azama sayyi'atihim wa syana'ata af'alihim, dan dengan ditimbangnya amalan mereka maka terlihatlah betapa parahnya perbuatan buruk mereka, betapa buruknya perbuatan-perbuatan mereka, betapa jahatnya mereka. Allah ingin ingatkan, ya. Barulah mereka sadar pada saat itu. Ternyata apa yang mereka lakukan selama ini merupakan kufrun bawah, kekafiran, kezaliman, kemaksiatan, kesyirikan. Allah ingin tunjukkan itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun yang akan terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun dia punya amalan sebesar biji sawi, kami akan hadirkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Anda punya kebaikan, tidak akan pernah ada kebaikan itu disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan Anda akan lihat di dalam catatan buku amalan Anda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sekecil apapun dia. Termasuk sekecil apapun keburukan Anda, Allah akan perlihatkan. Ya, perlihatkan semuanya. Tidak ada satupun amalan baik yang tak tercantum dalam catatan amalan, ya. Dan tidak ada satupun amalan keburukan yang tak tercantum. Demikian.
Makanya dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan catatan amalan pada seseorang, Allah bertanya, "Gimana? Kamu baca? Apakah ada malaikatku yang mencatat amalanmu itu ada yang menzolimimu? Artinya apakah ada kebaikan yang tak tercatat? Apa ada?" Demikian. Atau apakah ada dicatat sebagai keburukan padahal kamu tidak pernah melakukan? Ada apa tidak? Allah bertanya. Jawabannya hanya satu. Enggak ada ya Rob. Enggak ada. Udah pas semua. Demikian ikhwah. Ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebesar biji sawi kami akan datang, kami akan hadirnya, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang memberi hisab. Al-Anbiya ayat 47. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan diletakkanlah kitab catatan amalan. Dan orang-orang mujrim, para penjahat, orang yang bergelimang dosa, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka takut dengan isinya, isi kitab amalan itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Heran mereka, terperanjat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan ternyata dalam kitab itu semua tertulis, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar, yang kecil, semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua yang mereka lakukan hadir di catatan tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzalimi kalian sedikit pun. Satu pun tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab catatan amal yang sangat luar biasa. Seperti yang pernah kita bacakan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab catatan amalan sebanyak 99 catatan amalan. Satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Begitulah ikhwah catatannya. Kemudian Al-Kahfi ayat 49. Yaqulu Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mengomentari, wal bari subhanahu wa ta'ala yas'alul khalqa fid dunya wal akhirah taqriran li iqamatil hujjati wa idharul hikmatin. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada makhluknya di dunia dan di akhirat untuk apa? Li iqamatil hujjah, taqriran li iqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah dan untuk menampakkan hikmahnya. Itu yang pertama ikhwah. Ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk iqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah, untuk menunjukkan bukti. Ini yang telah kalian amalkan, ini yang telah kalian lakukan semasa kalian dunia. Ini bukti-buktinya. Ya, nanti menunjukkan bukti. Tujuan kedua, annallaha yuhasibuhum litaubihihim wa taqri'ihim. Allah sengaja menghisap mereka dengan tujuan untuk mencela dan mengecam mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yuradu bil hisabi ardu a'mal kuffar alaihim wa taubihihim 'alaiha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang kafir yang dihisap itu tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, ingin memampangkan, ya, ingin memperlihatkan amalan perbuatan orang kafir sekaligus untuk mencela mereka. Kalau kita lihat semasa di dunia ya, misalnya kita punya CCTV, seorang pegawai kita mencuri, ya,
seorang pegawai kita mencuri, terekam di CCTV. Kemudian kita panggil dia dan sekaligus menunjukkan bukti CCTV. Kita tanya, kamu yang melakukan? Coba lihat video ini, kamu yang melakukan? Wah, kira-kira perlu dijawab nggak ini? Nggak perlu dijawab karena wajahnya nampak, orangnya nampak, jelas di situ dia sedang mencuri. Ini pertanyaan, bukan perlu jawaban. Kamu yang melakukan. Tentu ini nggak perlu jawaban. Kalau dia jawab, semakin berang kita dibuatnya. Demikian. Kita menunjukkan itu untuk mencela dia. Kenapa kamu lakukan ini terhadap kemajikanmu? Kenapa kamu lakukan ini padahal saya sudah mempercayaimu? Kamu sudah mencoreng kepercayaan itu. Kan itu yang ingin kita katakan. Seraya menunjukkan bukti tersebut. Dan itu juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mujrim, untuk orang musyrik dan kafir. Kamu yang melakukan ini. Kamu telah melakukan ini kan? Kamu telah melakukan ini kan? Enggak perlu jawab, iya, enggak perlu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena tujuannya untuk apa? Untuk mencela, mengecam perbuatan yang sangat buruk tersebut. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa yuradu bil hisabi mawazinatul hasanati bis sayiat. Yang dimaksud dengan hisab yaitu menimbang kebaikan dan keburukan. Fa in urida bil hisabil ma'nal awal fala raiba annahum yuhasabuna bihadzal i'tibar. Apabila yang dimaksud adalah makna yang pertama yaitu untuk kecaman mereka, mengecam mereka, ya. Apabila yang dimaksud hisab di sini untuk mengecam mereka, ya, maka sudah jelas tidak dilakukan lagi bahwasanya dihisabnya orang kafir itu untuk dikecam, ya, karena jelas hasilnya. Wa in urida makna sani, apabila yang dimaksud adalah untuk menimbang antara kebaikan dan keburukan, fa inna qasda hadza anal kufar fa in qasada dzalika anal kufar tabqa lahum hasanat yastahiqquna bihal jannah. Berarti orang-orang kafir itu masih ada kebaikan yang bisa masuk surga, dan ini tentunya salah besar. Begini ikhwah. Maksud penulis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi perhitungan, memberi hisab, menunjukkan amalan, menunjukkan catatan-catatannya. Catatan amalan. Ada dua kemungkinan tujuannya. Pertama, tujuannya untuk mencela dan mengecam mereka. Ya, sehingga setelah ditimbang amalannya, nih amalanmu, ini yang kamu lakukan, ini catatannya. Hasilnya adalah untuk mencela mereka. Atau ada kemungkinan kedua, yaitu untuk ditimbang apakah amalan kebaikannya lebih berat ataukah amalan keburukannya. Demikian. Tentunya untuk orang kafir dan musyrik nggak mungkin yang kedua. Itu bisa dipastikan yang pertama. Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang kafir sehebat apapun amalan kebaikannya takkan ada beratnya nanti di hari akhirat. Jadi nggak perlu ditimbang-timbang. Ya. Kalau tujuan timbangannya itu apakah kebaikan lebih berat dibandingkan keburukan, nggak perlu ditimbang-timbang lagi sebenarnya. Ya, karena memang semua kebaikan mereka nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya tujuannya untuk yang kedua, untuk memperlihatkan apakah kebaikan mereka ada beratnya segala macam, ya, maka ini tentu jelas kesalahan besar. Ya. Berarti kalau ditimbang ada kemungkinan orang kafir juga masuk surga, kan begitu jadinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa hadza ta'nib wa taqri' wa taubikh zahirun min nususin katsiratin. Celaan ini, kecaman ini itu sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau tara idh wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq. Apabila engkau melihat ya Muhammad mereka itu
dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lihat mereka betapa sengsara dan malangnya mereka. Allah bertanya, qala alaysa hadzal haq? Alaysa hadza bil haq? Bukankah ini benar? Apa jawab mereka? Qalu bala rabbana. Qalu bala rabbina. Kata mereka, benar ya Allah, ini benar, ini hak. Hari kiamat itu hak. Ya. Kalau begitu, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kalau begitu, rasakan azab, rasakan siksa akibat kekafiran yang dahulu kalian lakukan. Al-An'am ayat 30. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza." Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang para rasul kepada kalian dan menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan mengingatkan kepada kalian tentang pertemuan hari ini, hari kiamat ini? Bukankah sudah demikian? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka katakan, iya ya Allah, kami saksikan bahwasanya mereka sudah menyampaikan itu kepada kami. Wa gharatuhumul hayatud dunya. Tapi sayangnya mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka telah bersaksi atas diri mereka sendiri, ngaku bahwasanya mereka dulu adalah orang kafir. Tidak ada faedah. Ya. Demikian. Jadi pertanyaan, hisab, timbangan itu semua untuk mencela mereka, untuk mengecam mereka. Ya. Bukan untuk memperlihatkan bahwasanya mereka punya kebaikan yang ada beratnya, enggak. Bukan untuk itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang tadi surah Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Wa burrizatil jahimu lil ghawin." Dan ditunjukkan neraka jahanam untuk para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat. Wa qilahum aina ma kuntum ta'budun. Ditanyakan, mana dahulu yang kalian sembah-sembah itu? Asy-Syu'ara ayat 91 92. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Qasas ayat 64, wa qila da'u syuraka'akum fada'auhum. Dikatakan kepada mereka, panggil Tuhan-Tuhan yang dahulu pernah kalian sembah. Fada'auhum, panggil kemari. Panggil. Falam yastajibu lahum. Ternyata tak ada satupun Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah datang. Yang tadinya menyembah mungkin setan, wahai setan tolong kami, enggak ada satupun yang datang. Yang mereka menyembah malaikat, tak ada satupun yang datang malaikat. Yang tadi mereka menyembah kuburan, tak ada satupun yang si penghuni kuburan yang mereka sembah-sembah dahulu datang menolong mereka. Falam yastajibu lahum. Mereka tidak ada dapat menjawab dan tidak akan ada jawabannya. Ya. Walau annahum kanu yahtadun. Ya. Lau annahum kanu yahtadun, seandainya mereka dahulu memang betul-betul mendapat hidayah. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa ammal kuffaru fatuzan a'maluhum. Adapun orang kafir, amalan mereka itu timbang, wa illam takun lahum hasanat tanfa'uhum yuqabil bihadzal kufrihim. Walaupun kebaikan mereka sama sekali tidak ada manfaatnya dikarenakan kekafiran yang telah mereka lakukan. Wa liidhari syaqaihim wa fadhihatihim ala ru'usil khalaiq. Hal itu semua untuk menunjukkan kemalangan dan kehinaan mereka di hadapan seluruh makhluk. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya orang-orang kafir ya akan dihisab dan juga akan ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yaitu untuk iqamatul hujjah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghisab, menimbang, mempertanyakan amalan mereka orang kafir? Pertama, untuk iqamatul hujjah. Yang kedua, untuk mencela, mengecam mereka. Yang ketiga, insyaallah akan kita bahas di Senin yang akan datang. Demikian para ikhwaftin, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah.
Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Baik, kita beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan 73 golongan yang masuk neraka kecuali satu yang selamat? Apakah yang 72 tersebut juga bisa masuk surga setelah masuk neraka? Silakan Ustaz. 72. Apakah 72 tersebut masuk neraka kemudian masuk surga, begitu ya tadi? Coba Afan akhi, diulangi pertanyaannya. Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan 73 golongan yang masuk neraka kecuali satu yang selamat? Apakah yang 72 tersebut juga bisa masuk surga setelah masuk neraka? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila sintaini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ila salasi wa sab'ina firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya ini terkait dengan apakah mereka yang masuk neraka tersebut mereka yang jatuh pada kekufuran atau kemusyrikan, ataukah mereka yang masih dalam lingkaran maksiat. Ya. Apabila mereka masih dalam lingkaran maksiat dan mereka tidak murtad, ya, tidak murtad, maka semua orang muslim pasti akan keluar dari api neraka. Adapun jika mereka masuk nerakanya dikarenakan kekufuran dan kesyirikan, mereka tidak akan dikeluarkan lagi dari api neraka. Mereka tidak akan dikeluarkan lagi dari api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu tergantung apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan pada yang lain, ya, lebih rincinya. Allah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba kembali angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan hamba Allah dari Riau. Silahkan Bu pertanyaannya. Ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang mukmin yang membunuh orang kafir, dan bagaimana dengan orang kafir membunuh orang kafir sendiri? Seperti apa hukumannya menurut Al-Quran hadis Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi orang muslim bunuh orang kafir, ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa hukumnya dalam Islam orang muslim membunuh orang kafir? Ini yang pertama. Yang kedua, dan apa pula hukumannya dalam Islam orang kafir membunuh orang kafir?
Yang pertama, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hukumnya orang muslim membunuh orang kafir, ya, tergantung kondisi orang kafir tersebut. Apabila orang kafir yang dimaksud adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, apabila orang kafir itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka boleh seorang muslim membunuh mereka. Ya, boleh seorang muslim membunuh mereka. Tetapi kalau orang kafir yang bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, seperti orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad adalah orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Apakah dengan pemerintahan kaum muslimin ataukah dengan personalnya kaum muslimin, ya, maka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Sebagaimana halnya ikhwah Ummu Hani. Ummu Hani adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib. Dia melindungi seorang musyrik pada saat Rasulullah datang ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk melakukan penaklukan kota Mekah, dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu mengejar ada satu orang yang suka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau bunuh, tapi Ummu Hani saudarinya, ya, memberikan perlindungan pada orang ini, sehingga Ummu Hani radhiyallahu anha lapor kepada Rasulullah bahwasanya Ali bin Abi Thalib saudaranya ingin membunuh orang yang dia lindungi. Apa kata Rasulullah SAW? Kami telah melindungi apa yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Ya. Kami telah melindungi apa yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Maka Ali bin Abi Thalib tidak berani lagi membunuh orang tersebut. Demikian, ya. Dia dapat perlindungan dari itu kufur mu'ahad. Itu adalah kufur adzimmi, dapat perlindungan. Ya. Orang kafir yang nggak boleh dibunuh adalah pertama kufur mu'ahad, orang kafir yang ada hubungan perdamaian di antara sama kaum muslimin, maka ini nggak boleh dibunuh. Yang kedua, orang kafir dzimmi. Orang kafir dzimmi adalah orang kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintah, ya, yang mendapat perlindungan dari masyarakat kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang orang kafir yang mu'ahad, yang ada hubungan damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa man qatala dhimmiyan lam yarih rihatal jannah. Dan yang membunuh orang kafir dhimmi yang dapat perlindungan dari pemerintah Islam, dari pemerintah ataupun dari masyarakat muslim, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya haram hukumnya seorang muslim membunuh orang-orang kafir yang dhimmi dan yang mu'ahad. Adapun yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, maka ini boleh dibunuh. Taib. Kalau mereka bunuh juga bagaimana? Apakah berlaku hukum qisas? Apabila seorang muslim membunuh orang kafir di dalam daulah Islam yang berlaku hukum Islam, apakah orang muslim itu dibunuh juga, diqisas dikarenakan dia telah membunuh orang kafir? Rasulullah mengatakan SAW, la yuqtal mu'min kafiron. La yuqtal mu'minun kafir. Artinya seorang mukmin tidak dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Ya. Seorang mukmin tidak dibunuh dikarenakan dia membunuh orang kafir. Jadi tidak berlaku hukum qisas. Yang berlaku hukum qisas adalah orang mukmin yang membunuh orang mukmin. Adapun kalau orang mukmin membunuh orang kafir tidak ada qisas, tapi dia berdosa karena membunuh orang kafir yang mu'ahad atau dhimmi. Tapi kalau yang dibunuhnya adalah
orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim, maka itu dibolehkan. Adapun orang kafir yang membunuh orang kafir yang lainnya, penerapan hukum tentunya terkait dengan mereka berada di mana. Kalau mereka berada di dalam negara Islam, berlaku hukum Islam, maka dia dikisos sebagaimana halnya, ya, sebagaimana hukum yang berlaku. Adapun apakah mereka haram membunuh orang lain? Apakah berlaku juga bagi orang-orang kafir itu furu'? Artinya kalau dia membunuh maka dia berdosa. Apakah demikian? Insyaallah akan kita bahas di kajian akan datang. Apakah orang-orang yang non muslim juga berlaku pada dia kewajiban sholat, kewajiban zakat, gak boleh membunuh, gak boleh berzina? Apakah ini juga berlaku pada mereka dalam kondisi dia kafir? Insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya punya keluarga, adik dan kakak yang sudah meninggal dalam keadaan tidak muslim atau Nasrani. Sedangkan saya sekarang sudah dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, apakah doa saya sampai kepada adik dan kakak saya yang meninggal dalam keadaan non-muslim bila saya selalu mendoakan kepada saudara yang sudah meninggal tersebut? Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taubah, "Maka lil mu'minin, maka lil nabiyyin walal mu'minin ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahum aduwwun lillah." Tidak layak bagi seorang nabi dan kaum muslimin memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang kafir walaupun mereka adalah walaupun mereka adalah karib kerabat. Kemudian Allah juga menyebutkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatan wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim ditujukan kepada ayahnya yang meninggal kafir, yaitu Azar. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya illa am mau'idatan wa'adaha iyyah, kecuali dikarenakan dia pernah janji. Ya, ketika ayahnya Nabi Ibrahim berkata kepada beliau, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu, kamu akan saya rajam atau kamu pergi. Maka Nabi Ibrahim memilih untuk pergi. Sebelum pergi dia katakan, qala astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahanda, aku akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini janjinya Nabi Ibrahim. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya yang mati kafir, ya, kecuali dikarenakan dia pernah berjanji pada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Namun di saat dia tahu bahwasanya ayahnya tersebut memang benar-benar musuh Allah dan dia mati kafir, tabarra'a min, maka dia pun berlepas diri dari ayahnya tersebut. Ibrahim seorang nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah, ayah dari sekian banyak nabi, diakui oleh agama Kristen, Yahudi, apalagi Muslim, apalagi Islam. Namun tidak berlaku doanya. Allah larang dia mendoakan ayahnya. Demikian ikhwah, Allah larang dia mendoakan ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia singgah ke daerah Abwa adalah tempat dikebumikannya ibunda beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah dibolehkan untuk mendoakan ibunda beliau, namun Rasulullah dilarang oleh Allah, tak diizinkan. Kemudian Rasulullah meminta izin untuk dibolehkan untuk berziarah, dan Allah izinkan. Hanya ziarah yang diizinkan, tapi minta ampun untuk ibundanya tidak. Demikian, karena ibundanya bukan muslimah. Demikian ikhwah.
Jadi Bapak yang bertanya ya, tidak boleh mendoakan untuk keluarga-keluarga yang matinya, yang meninggalnya dalam keadaan kafir. Demikian ya, tidak bolehkan, dilarang dalam Islam. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.